Oke, yang pertama-tama kita siapkan bumbu-bumbunya guys, karena bikin kerupuk pangsit biarnya itu semuanya tergantung bumbu yang kita kasih. Yang pertama-tama kita gunakan micin ya, penyedap rasa guys, kira-kira 1,5 sendok lah, 1,5 sendok kita masukkan. Kita ambil garam teman-teman ya, garam juga secukupnya, nggak usah banyak-banyak ntar, karena kalau asin rasanya awet nggak karuan malah ya. Lalu kita aduk pelan-pelan aja guys, jangan buru-buru ngaduknya, karena garamnya biar larut sama micinnya biar nyatu jadi satu. Saya kasih ini bawang merah sama bawang putih yang udah saya goreng nih, iya, biar rasanya lebih mantap lagi ya. Kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur antara paduan bumbunya. Lalu kita ambil terigu guys, jangan sagu ya, terigu lah. Saya ambil ini terigu, itu terigu seprapat, itu saya bikinnya tiga perapat, bikinnya nggak ada 1 kilo, karena hanya buat cemilan sendiri, orang buat makan sendiri ya nggak banyak ya. Saya buka-buka terus ya, kita aduk itu, airnya kita tuangin yang udah dikasih bumbu tadi ini, kita aduk-aduk terus, jangan sampai terlalu kelembekan, juga jangan terlalu kering, karena kalau terlalu lembek juga nggak enak kan, yang ada malah becek-becek nggak karuan di tangan, jadi lengket ya. Jadi airnya secukupnya aja, sekiranya di tangan itu nggak terlalu berair. Nah, kita ulet aja pakai tangan, pakai tenaga guys, jangan pakai pikiran ya. Kita ulet-ulet aja pakai tenaga ya, agak biar sedikit ulet, biar sedikit campur. Kita lanjut ulet-ulet terus. Aduh, kurang nih airnya, sedikit lagi, tambahin air sedikit lagi. Airnya itu lebih baik sedikit-sedikit guys, karena kalau airnya langsung banyak takutnya kita ntar beli terigu lagi buat naruhin air. Jadi airnya dikit demi sedikit, sekiranya adonannya udah agak nyatu campur tapi nggak terlalu basah itu ya, pokoknya antara menggumpal aja lah. Kita aduk-aduk terus, kita adonin pakai tangan sampai agak tanek adonan itu ya, tapi belum tanek banget sih, nggak apa-apa guys, ntar juga kita tuang ke meja ini guys, yang udah saya siapin buat bikin kerupuk pangsitnya itu. Karena bikin kerupuk itu harus sedikitnya agak memerlukan meja lah, tempat yang agak lebar ya. Saya aduk-aduk lagi nih guys ya, terus sampai adonannya itu benar-benar ulet tapi di tangan nggak lengket itu. Jadi airnya sedang, saya gunakan botol ini guys buat giles-giles terus. Pokoknya saya giles-giles terus biar ulet, semakin tipis lah ya. Saya putar-putar terus pakai botol ini, agak lumayan ini juga, harus agak pakai tenaga juga deh, tapi jangan terlalu ditekan ya, seininya aja lah, tenaganya nggak usah dipaksa terus, takutnya kalau dipaksa-paksa yang ada kerupuknya malah ini, botolnya yang pecahan, repot iya. Kita pelan-pelan aja guys iya, pelan-pelan aja, kita giling-giling terus sampai adonan itu benar-benar ulet.
Nah, kita giling lagi, kita gulung terigunya guys, kita timpa lagi pakai botol lagi guys ya, antara bolak-balik 1 kali apa 2 kali, pokoknya sampai agak melebar lah. Jadi kalau semakin melebar itu ini semakin ulet, ntar jadinya kerupuk pangsit digoreng mekar kalau adonannya ulet. Iya, kita giling, saya giling terus ini guys, terus saya balik lagi, saya timpa lagi pakai botol, kita timpa berulang-ulang sambil hitung-hitung olahraga guys. Iya, karena bikin kerupuk pangsit itu kalau secara manual pakai tangan itu membutuhkan sedikit tenaga. Saya ambil tepung sagu nih guys, baru kita bedakin fungsinya biar nggak nempel antara lipetan yang bawah maupun yang atas. Kita giling lagi, kita putar pakai botol pelan-pelan aja guys ya. Nah, kita balik, kita lipat jadi 2 guys. Nah, kita timpa lagi pakai botol atasnya, kita putar giling ya. Saya balik ini guys, putar lagi sampai agak menipis. Nah, kita gelar tuh, ini udah mulai melebar ini guys ya. Kita putar lagi guys, putar terus biar fungsinya itu biar ini lebar. Jadi kerupuk pangsit itu kalau bikinnya yang pakai mesin kan dimasukin mesin, ini karena saya ada alatnya cuman botol ya, pakai botol aja secara manual lah ya. Kita gulung-gulung nih guys, kayak orang gulung-gulung karpet ya. Kita gulung-gulung terus, kita timpa lagi pakai botol guys, saya balik lagi, timpa lagi atasnya, pelan-pelan aja pakai tenaga, nggak usah pakai perasaan ya. Saya gelar lagi botol, putar-putar terus pokoknya sampai agak rata ya. Ini baru kira-kira masih tebelnya masih 2 cm nih guys, masih 2 cm, karena kerupuk itu kalau pengen pangsit pengen bagus itu ya kira-kira paling setengah mili lah. Saya gulung-gulung lah 1,5 cm ya 2 milian lah kerupuk pangsit itu yang renyah pakai, karena kalau tebel-tebel digorengnya keras guys. Nah gitu, saya gulung-gulung lagi, saya balik-balik lagi, pokoknya fungsinya biar tipis ini. Jadi kalau sagu itu buat bedakir itu fungsinya antara yang bawah sama yang atas itu biar nggak nempel. Jadi kalau ntar dibuka lah, ini saya buka, saya gelar lagi itu nggak nyatu tuh, karena udah saya kasih sagu tadinya. Sagu saya bedakin lagi ntar, karena mau saya gulung-gulung lagi, saya bedakin iya, saya bedakin biar cantik ya. Nah, saya gulung-gulung lagi, sedikitnya udah memanjang nih guys, agak memanjang udah. Nah, memanjang, saya timpa lagi pakai botol atasnya guys, kayak puter lagi guys. Itu kalau adonannya terlalu keras agak berat gilisnya guys, jadi usahakan adonannya jangan terlalu keras, agak lembek tapi jangan sampai berair ya. Puter lagi, kita gelar lagi ya, kita buka karena tadi udah dikasih sagu jadi udah nggak nempel ini guys. Nah, kita gulung-gulung lagi kayak gulung karpet ya. Kita gulung terus, gulungnya usahakan yang agak kenceng guys, karena kalau kenceng ditimpa pakai botol itu cepat melebar ya, melebar gilingannya, gilingan kenceng jangan kendor. Kita timpa lagi guys, saya putar lagi, udah agak memanjang, kita balik, saya putar lagi nih teman-teman ya. Putar lagi
tapi pelan-pelan aja, yang penting jadi, karena bikin kerupuk 1 kilo itu membutuhkan waktu sekitar 23 menit ya. Nah ini udah agak melebar, kira-kira udah ada setengah meter persegi lah. Itu terigu 3/4, itu enggak ada 1 kilo tadi guys. Ini ketebalannya masih kurang bagus, ini masih tebal bagus, jadi masih perlu beberapa lipatan lagi untuk supaya jadinya itu ntar tipis, digorengnya itu renyah. Saya gulung-gulung lagi nih guys, saya gulung-gulung lagi. Saya timpa lagi pakai botol. Udah agak panjang ini guys, mejanya sedikit kecil sih, jadinya kurang memadai, tapi nggak apa-apa, namanya buat contoh, nggak apa-apa. Iya, udah agak memanjang ini, kita balik, kita giles lagi guys. Yang penting rajin-rajin, kalau sekiranya masih ketebelan dilipat terus digiles lagi, tapi jangan lupa sebelum digiles kita buka itu, kita bedakin dulu lah. Ini saya buka kan udah melebar, ini sudah melebar. Kasih sagu lagi supaya merata. Kalau sudah merata lipat lagi. Ini udah ada yang 10 kalinya saya lipat lebih kayaknya ini dari tadi, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya pengen perjuangan, pengen bikin pangsit yang tipis renyah juga nggak apa-apa. Gulung-gulung lagi nih guys. Ini 1 kilo itu kalau ini jadinya banyak banget guys. Kalau 1 kilo tepung terigu itu jadi banyak banget. Ini aja nggak ada 1 kilo. Bikin terus, giling-giling lagi. Cocok ini buat kue cemilan lebaran ini guys ya. Saya gulung-gulung lagi nih guys ya. Saya tekan, saya balik lagi guys. Oke, saya tipisin lagi. Ini warna masih tebel. Nah, tuh ya, saya lebar, udah mulai melebar banget guys, udah mulai melebar. Saya lempit lagi ini karena tadi sagunya agak banyak, jadi nggak nempel. Cuman kalau sekiranya masih kerasa lengket ya ditambahin sagu, biar ntar digilesnya itu nggak begitu nggak nempel lah fungsinya. Oke, sedikit bolong tapi nggak apa-apa, karena ya tadinya kena kuku kali sobek. Iya. Oke, saya giles lagi nih guys, giles terus, jangan kasih kendor pokoknya biar sampai tipis, iya enggak? Iya, giles lagi, jangan pakai kendor, pakai tenaga coy. Iya, giles lagi digiles. Kita coba buka pelan-pelan nih. Aduh, hasilnya bolong nih guys, tapi nggak apa-apa, bolong ntar juga berfungsi. Iya, kita gulung-gulung lagi. Ya, itu udah hampir 1 meter lebih ini guys lebarnya. Bahkan kalau bikinnya sampai 3 kilo 5 kilo bisa memerlukan ininya agak lebar. Cuman kalau bagusnya sih bikinnya sedikit-sedikit aja 1 kilo, karena kalau sekaligus bikin banyak itu tempatnya harus lebar kalau bikin kayak gini guys, tempat itunya yang buat gelarnya itu. Nah, oke, saya gulung-gulung lagi, saya gencet lagi nih, nggak pakai kendor, pokoknya saya gencet terus biar tipis. Iya, karena pakai manual. Sebenarnya manual sama mesin itu hasilnya kalau kecepatannya hampir sama, karena kalau yang mesin itu sekali bikin 1 lembar lah. Ini saya kalau sekali giles pakai botol bisa 10 lembar. Kalau lipatannya ada 10 berarti 10 lembar lebih itu kegilas. Sebenarnya nggak jauh beda sih kalau buat cepet-cepetan. Iya, tapi kan di sini karena saya tutorial biar yang lihat pada paham, jadi nggak buru-buru ya.
kita bedakin lagi guys. Saya bedakin nih teman-teman, saya lipat lagi, lipat terus, anggap aja ini lagi ngelipet apa pokoknya lah, kayak ngelipet karpet yang tapi terus kita udah mulai melebar ini guys, udah mulai melebar, ketipisan udah mulai tipis ya. Saya bedakin lagi nih guys pakai sagu biar nggak nempel. Iya, bolong tapi nggak apa-apa. Nah, kita giles lagi guys, saya giles lagi sampai tipis, pokoknya sampai satu ukuran kerupuk pangsit berapa sih ketebalannya, sekira-kiranya udah begitu tipis ya cukup. Cuman kalau dicek sekiranya masih ketebalan, masih bisa diulangin lagi, masih digulung-gulung lagi, kita giles lagi ya pakai botol lagi. Ini gayungnya ganggu ini guys, saya pindahin dah. Nah, oke. Lumayan panjang, udah kita balik sampai 2 kali 3 kali gilesan. Jadi yang awal 3 kali kita balik giles 3 kali lagi, itu lebih baik, lebih cepat tipis. Karena kalau sekali-sekali kita buka masih lebar lagi, masih lebar lagi. Oke, ini udah mulai menipis. Kita aduk sagu lagi guys, karena semakin tipis biasanya rawan jadi selalu nempel. Makanya kalau agak inian sagunya sedikit kasih squeeze biar nggak nempel fungsinya ya. Kita gulung-gulung lagi guys, gulung-gulung terus. Aduh, semakin melebar guys, agak kewalahan ini saya. Oke, gulung-gulung lagi, gulung terus guys. Ini mejanya nggak cukup ini guys, kalau nggak sedikit-sedikit digulung, sedikit-sedikit digulung. Ya, gulung lagi, dilipat yang rapi, serapi mungkin, yang kenceng biar digilesnya itu tipisnya merata. Nah, giles lagi guys, ini pakai botol, berulang-ulang, dibolak-balik sampai rata, dibolak-balik sampai kena semua, pokoknya sampai kena kegiles semua maksudnya. Iya, balik sampai kena semua, hampir merata. Oke, ini panjang udah hampir 1 meter kayaknya ini kalau di meterin, tapi ya enggak lah. Oke, kita buka lagi guys. Wah, ini saya udah tipis banget ini guys, udah mau jadi ini. Iya, karena kalau terlalu tebel ntar digorengnya keras, digigitnya nggak kriuk gitu, bunyinya peletak gitu. Nah, kalau tipis kan enak, kriuk gitu, mantep rasanya. Nah, ini gulung-gulung lagi guys ya. Terus ini udah panjang, agak kenceng, gulung lagi guys. Ini belum ada yang kebuka, saya buka dulu dikit demi sedikit ya. Tuh, ada yang robek guys, tapi nggak apa-apa guys. Yang kalau buat makan sendiri yang robek mah digoreng aja ya. Ambil botol guys, putar-putar terus, kanan kiri bawah atas, pokoknya jangan sampai ada yang enggak kegiles, semuanya harus digiles itu, karena biar tipisnya merata. Oke, kita balik lagi, giles lagi ya, giles terus. Wah, agak kewalahan ini, udah memanjang, udah melebar. Nah, tapi lumayan udah tipis ya, mungkin tinggal beberapa kali lagi gilesan. Saya cek dulu, saya tinggal ke belakang dulu guys, saya mau ngambil pisau ini guys, karena kalau buat motong kalau nggak pakai pisau susah guys. Iya, aduh, muter-muter nih nyari pisaunya guys. Oke, saya nyari pisau kemana ini, lupa ini naruh pisaunya ini. Aduh, udah. Oke, temu, kita giles-giles lagi nih guys. Ini siapin pisau, saya siapin pisau buat motong-motong
Kalau ini udah tipis banget guys, saya udah cukup aja lah, karena kalau udah cukup aja tinggal giris saja, udah nggak saya gelar lagi nih. Kita siapkan papan. Nah, kita potong nih guys pakai ukuran jari. Nah, itu udah tipis guys, kita 5 jari karena saya bikinnya itu sukanya yang gede-gede, nggak mau yang bikin yang kecil. Jadi kalau teman-teman bikin kerupuknya yang ukuran kecil-kecil, nggak usah sampai 5 jari lah, 3 jari potong, 3 jari potong. Cuman karena saya hobinya yang gede-gede, jadi saya potong 5 jari ini ya. Udah 5 jari tuh, lihat guys, udah tipis banget kan. Oh, udah tipis ya, udah tipis banget. Saya beresin ini guys, udah jadi ini kerupuknya, tinggal saya buka gelar nih guys. Gulungannya saya buka satu persatu guys, saya rapiin, saya tumpuk-tumpuk ini, yang pokoknya setiap gulungan taruh di atasnya, diputer, ditimpa lagi, timpa lagi. Jadi kalau yang tadinya 10 gulungan berarti ya jadinya lebar ya, semakin lebar lain. Gelar lagi, potong, di rapiin. Saya ini lagi guys, saya lebar kerupuknya, saya rapiin nih. Udah berapa banyak ini jadinya, padahal ini 1 kilo nggak ada loh guys. Iya. Ini kalau dipotong kecil-kecil ini satu toples itu bisa nggak muat ini. Iya, cocok kalau buat yang mau usaha cemilan kerupuk pangsit itu. Iya. Nah, ini saya potong nih guys, kita rapiin dulu guys. Nah, itu yang saya sortir yang jelek karena yang ujung itu yang tadi sobek-sobek. Nah, ini saya potong, ini saya ukurannya 5 jari nih guys, karena saya sukanya goreng yang gede-gede ya, karena kalau makan di rumah kecil-kecil kayaknya kurang mantep ya. Nah, itu saya potong-potong pakai 5 jari 5 jari. Nah, gini jadinya banyak ini guys ya. Hati-hati megang pesonya guys, jangan sampai kena tangan, bahaya. Nah, jadi semua ini guys tuh udah tipis tuh guys. Inilah udah jadi kerupuk pangsit bakwan nih guys. Bagi teman-teman yang sekiranya tutorial ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman agar semuanya bisa ngeliat video ini. Nah, ini udah jadi nih guys, kerupuk pangsit bakwan. Iya, buat cocok buat cemilan digoreng, buat cemilan lebaran juga cocok, buat cemilan sambil nonton TV juga cocok. Itu hanya 1 kilo, nggak ada 1 kilo terigu itu guys, 3/4 yang buat ngawurinya lah ya. Itu tinggal goreng ini guys. Oke, sekian dan terima kasih udah menonton video ini.